wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan langsung masuk ke kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala babu bayani kathrati turukil khair. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lago. Barang siapa berwudu, dia perbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid, tujuannya menunaikan sholat Jumat. Saat khatib menyampaikan khutbahnya, dia mendengar dan dia diam, maka akan diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Akan tetapi barang siapa yang menyimak khutbah sementara tangan sibuk memegang kerikil atau pasir, karena lantai saat itu bukan keramik, masih pasir, maka Jumatnya sia-sia. Baik, berarti hadis ini bercerita tentang keutamaan hari Jumat. Dalam Islam berbicara tentang hari, ada 3 hari spesial: Senin, Kemis, dan Jumat. Tidak ada spesial pada hari Selasa, Rabu, Sabtu, dan Ahad. Yang ada 3 ini. Senin dan Kemis memiliki kesamaan, tapi ada sedikit perbedaan juga. Senin dan Kemis kesamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turfa'u a'malul ibad kulla yaumil itsnaini wal khamis. Amal seluruh hamba, baik amal dari ibadah atau perbuatan dosa, dinaikkan, dilaporkan ke langit kepada Allah oleh para malaikat pencatat amal setiap hari Senin dan Kemis. Jadi yang Bapak perbuat dari Jumat, Sabtu, Ahad, laporannya Senin. Perbuatan kita dari Selasa, Rabu dilaporkan pada hari Kemis. Itu satu. Yang kedua, yaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa kana bainahu wa baina akhihi syahna. Setiap Senin dan Kemis, catatan dosa seorang hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah langsung 0. Jadi ada pemutihan dosa setiap hari Senin dan Kemis. Jadi kalau Bapak melakukan perbuatan dosa hari Sabtu dan Ahad, maka catatan dosa diputihkan pada hari Senin. Catatan dosa yang dikerjakan hari Selasa, Rabu, maka hari Kamis diputihkan. Keistimewaan ketiga, tuftahu abwabul jannati ats-tsamaniyati kulla yaumil itsnaini wal khamis. 8 pintu surga dibuka lebar-lebar setiap Senin dan Kamis. Berarti hari ini surga sudah ada. Inilah 3 kesamaan
hari Senin dan Kemis. Tapi ada perbedaannya. Untuk Kemis, laqallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Hari favorit Rasulullah untuk bersafar itu hari Kemis. Jadi hari yang paling disukai oleh Rasulullah untuk mengadakan perjalanan jauh adalah hari Kemis. Inilah keunggulan Kemis atas Senin. Tapi Senin punya keunggulan mengalahkan Kemis. Apa itu? Ketika Rasulullah ditanya tentang hari Senin, dzaka yaumun wulidtu wa yaumun unzila alayya wa yaumun ub'atsu. Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari pertama kali wahyu Allah turunkan kepadaku, dan Senin adalah hari di mana aku secara resmi diangkat menjadi Rasul. Di kemudian hari, akhirnya Allah pilih hari Senin sebagai hari di mana beliau wafat. Maka Imam Bukhari di Sahih Bukharinya di Kitabul Janazah membuat judul Babu Man Mata Yaumal Itsnain, bab bagusnya meninggal dunia pada hari Senin. Baik, Senin dan Kemis selesai. Baru kita lihat Jumat. Berkenaan dengan Jumat, Allah berikan Jumat kepada kaum muslimin untuk membedakan antara kita dengan Yahudi yang mengagungkan hari Sabtu dan membedakan kita dengan kaum Nabi Isa yang mengagungkan hari Ahad. Jadi supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka Allah pilih Jumat sebagai hari spesial. Ketika orang Yahudi meremehkan hari Sabtu, akhirnya wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah pun memvonis, jadilah kalian menjadi kera-kera yang terhina, karena sudah dipilih hari Sabtu sebagai hari agung. Kok diremehkan? Akhirnya Allah timpakan adab luar biasa. Kelihatannya manusia, tapi ternyata berubah menjadi kera-kera. Tapi tolong jangan dipahami, oh berarti monyet di Ragunan itu keturunan Yahudi. Bukan. Karena monyet-monyet yang merupakan penjelmaan dari orang-orang Yahudi yang meremehkan hari Sabtu, hari itu menjadi kera, besok sudah pada mati. Jadi tidak ada keturunan dari kera-kera jadi-jadian ini, tidak ada. Baik. Nah, kemudian Jumat spesial dimulai khairu yaumin tala'at alaihi syamsu. Sebaik-baik hari itu hari Jumat, dimulai saat terbit matahari. Meskipun tentu ketika hari Kamis saat matahari tenggelam, adzan maghrib berkumandang, sebenarnya sudah masuk hari Jumat. Tapi start kebaikan itu saat matahari terbit. Puncak kebaikan hari Jumat adalah faltamisuha akhira sa'atin minal asri. Manfaatkan sebaik-baiknya akhir-akhir waktu dari ba'da asar. Berarti kira-kira sekarang 5:30 hari Jumat itu waktu terbaik yang ada pada hari Jumat. Nah, kemudian tentu bapak-bapak sudah tahu hari Jumat itu amalan apa yang terbaik. Ya sekedar mengulangi yang mungkin bapak pernah mendengar dari ustadz-ustadz yang lain, misalnya aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ati fa inna sholata alayya yaumal jumu'ati tu'radu alayya. Perbanyak salawat hari Jumat, karena salawat yang kalian ucapkan pada hari Jumat langsung saat itu juga Allah sampaikan kepadaku, dan aku akan langsung memberi jawaban. Termasuk man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama. Rajin membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah membuat
cahaya dari ujung bawah kakinya sampai ujung langit nanti pada hari kiamat. Termasuk dianjurkan bagi imam sholat subuh rakaat pertama membaca Alif Lam Mim Tanzilal Kitabi surat As-Sajdah, di rakaat kedua Hal ata 'alal insani hinu minad dahri. Tapi seumur hidup belum pernah saya praktekkan. Kalau status saya makmum pernah beberapa kali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, termasuk ada beberapa kajian, dulu pernah kajian ba'da subuh, ternyata si imam membaca 2 surat yang cukup panjang ini. Tapi pengalaman saya di Cibitung selama 25 tahun belum pernah saya praktekkan. Karena saya lihat jamaah sholat subuh di kompleks saya datang ke masjid, sholat subuh berjamaah sudah pakai seragam. Begitu selesai sholat subuh tidak pulang ke rumah, langsung pergi kerja. Kan kasihan. Baik, termasuk seandainya ada sekarang istilahnya kan Jumat berkah, bagi-bagi nasi. Nah, di YouTube ada ustadz terang-terangan itu bid'ah, tidak ada contohnya. Aduh, kasihan juga sebenarnya. Di kitab Riyadhus Shalihin di bab Al-Milhu wal Mansurat, ini masih lama. Kitab hadis ini sebenarnya tercantum di Sahih Bukhari. Ada seorang imro'atu ajuz, wanita yang sudah sepuh. Dia rajin menanam sayuran di kanan kiri selokan. Nah, sayur-sayur itu dicabuti, kemudian dimasak, dicampur dengan gandum. Kemudian apa? Selesai sholat Jumat, bapak-bapak yang lewat depan rumahnya itu disambut untuk menikmati hidangan. Ya saya tidak tahu, pokoknya gandum plus sayur, bakwan atau apa itu, saya nggak tahu lah. Nah, jadi coba komentar para sahabat apa? Kami semakin rindu dengan datangnya hari Jumat karena ada tambahan itu, ada konsumsi yang dibagikan oleh wanita tua tadi. Jadi membagi makanan hari Jumat itu real, sudah dipraktekkan, bahkan dinikmati para sahabat radhiyallahu anhum saat Rasulullah masih hidup. Jadi saya termasuk setuju kalau ada pembagian makanan untuk memeriahkan suasana hari Jumat. Meskipun biasanya ada insiden anak-anak begitu selesai langsung lari berebut ramai kan begitu. Ya tinggal diatasi saja. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan Jumat, kita juga harus tahu bahwa inna likulli babin min abwabil masjidi yaumal jumu'ati malaikatun yaktubunal awwala fal awwala. Di tiap-tiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jumat berdiri para malaikat untuk menulis daftar hadir, siapa yang datang pertama, siapa yang datang selanjutnya dan selanjutnya. Berarti nama bapak itu sudah ditulis malaikat setiap hari Jumat. Begitu khotib sudah di atas mimbar, tawu as-suhuf, maka lembar daftar hadir langsung ditutup, yastami'una dzikra, karena malaikat juga ingin menyimak khutbah. Jadi maaf bagi bapak-bapak yang datang ke masjid seikhlasnya, ketika khotib sudah naik mimbar namanya tidak tercantum, tidak tercatat, berarti dianggap bolos, tidak dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak, setiap Jumat pasti terjadi. Dan itu bukan karena macet dan lain sebagainya, karena kelakuan. Karena di tempat saya, kalau saya naik mimbar, ya itu aja orang itu yang sering terlambat. Jadi sudah punya kelakuan, kan kasihan. Capek datang ke masjid, ternyata namanya tidak ditulis oleh malaikat. Baik. Berkenaan dengan pelaksanaan Jumatan, sebelum masuk ke hadis,
Saya sering mendapatkan pertanyaan, ketika Jumatan dilaksanakan, yang benar imam dan khotib itu satu paket atau khotib dan imam berdiri sendiri? Jadi khotib si A, imamnya si B. Maka saya jawab, itu satu paket. Meskipun kalau tidak seperti itu tetap sah. Mana dalilnya? Dalilnya man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad lagu. Siapa yang ngobrol pada hari Jumat saat imam sedang berkhutbah, maka Jumatnya sia-sia. Coba Rasulullah tidak mengatakan saat khotib sedang berkhutbah, tapi saat imam sedang berkhutbah. Berarti dia yang khotib, nanti dia yang menjadi imam. Jadi imam dan khutbah itu satu paket. Meskipun seandainya imamnya A, khotibnya B, tetap sah. Dan kita tidak akan mengatakan itu bid'ah. Paling-paling kita akan mengatakan tarkul afdol, meninggalkan sesuatu yang afdol atau khilafus sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Baik, nah kemudian berkenaan dengan pelaksanaan Jumat lagi, biasanya ada pertanyaan, bagaimana dengan adzan 2 kali? Saya termasuk yang tidak mempermasalahkan, karena sunnah itu ada 2. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham. Berarti sunnah itu ada 2. Sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan secara tidak Bapak sadari, Bapak tidak melaksanakan sunnah Rasul, tapi melaksanakan sunnah khulafa'ur rasyidin. Contoh, Bapak baca Quran, itu ngambil Quran, ngambil mushaf, baca. Pada masa Rasulullah tidak ada begitu. Para sahabat mengandalkan hafalan. Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam asra ayatin lam yujawisuha hatta yata'ammalu ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka para sahabat datang menghadap Rasulullah, mengambil 10 ayat dan tidak akan balik lagi kecuali 10 ayat ini sudah dihafal, dipahami dan diamalkan. Baru datang lagi mengambil 10 ayat. Quran dibukukan baru pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Oh, berarti kalau Bapak baca Quran, megang Quran itu bukan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul Bapak hafal. Ternyata yang cara baca Bapak Quran itu memegang Qurannya. Contoh lagi, Bapak melaksanakan sunnah Umar bin Khattab. Apa itu? Sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah itu ditiadakan oleh Rasulullah hari keempat. Cuma hari pertama, kedua, ketiga. Sampai Abu Bakar menjadi khalifah, masjid tidak ada tarawih berjamaah. Kapan dihidupkan kembali? Oleh Umar bin Khattab. Ketika mengangkat Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih di Masjid Nabawi dan dianjurkan untuk dihidupkan. Berarti sholat tarawih itu bukan sunnah Rasul, sholat tarawih berjamaah bukan sunnah Rasul tapi sunnah khulafa'ur rasyidin. Termasuk Utsman bin Affan yang diikuti adalah adzan Jumat 2 kali. Tapi bagi bapak-bapak yang punya masjid mau mempraktekkan adzan Jumat 2 kali, ikuti prosedur yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan adzan 2 kali? Karena pasar semakin ramai. Akhirnya adzan Jumat 2 kali. Adzan pertama itu belum masuk waktu zuhur. Dan ini sekarang dipraktekkan oleh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Adzan Jumat pertama kapan? Setengah jam sebelum masuk waktu duhur. Jadi adzan pertama bukan pas waktu duhur, bukan. Setengah jam sebelum masuk waktu duhur itu adzan pertama. Nah, kemudian adzan pertama bukan dikumandangkan di masjid, tapi di pasar. Jadi adzan pertama dikumandangkan di pasar. Maka hari ini cocoknya di mana? Di Tanah Abang cocok. Tapi kalau situasi Baitul Salam udah sekali aja. Nah, termasuk di pabrik itu tidak cocok, Pak. Saya kasihan kalau di pabrik, di perusahaan coba. Adzan pertama sesuai dengan jadwal duhur. Baru adzan kedua. Sementara jam setengah satu karyawan sudah Jumatan harus sudah selesai. Itu kan bikin bingung khotibnya. Adzan pertama selesai, baru kan biasanya ada sholat 2 rakaat sholat sunnah. Baru adzan kedua, itu saja sudah menyita waktu. Jadi kalau situasinya dekat pasar, silahkan adzan 2 kali, tapi adzan pertama bukan mengumumkan bahwa waktu duhur atau waktu Jumat masuk, tapi untuk memanggil para pedagang, siap-siap, ayo toko ditutup, segera mandi, segera pergi untuk sholat Jumat. Jadi saya tidak mempermasalahkan adzan 2 kali kalau dipraktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Nah, termasuk yang perlu Bapak ketahui tentang pelaksanaan Jumat, inna tula salatu ar-rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Salatnya yang panjang, khutbahnya yang ringkas, itu tanda bahwa si khatib itu memang cerdas. Jadi khutbah itu jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Ngantuk jelas, bosen iya. Saya itu kan punya jadwal khutbah Jumat, tapi saya juga punya jadwal tidak khotib untuk mendengar, pengen diceramai juga oleh orang lain. Harusnya pulang dari sholat Jumat, iman kan tambah, tapi malah darah tinggi. Sholat Jumat, khutbah Jumat 35 menit, 40 menit. Padahal 10 menit juga sudah cukup. Harusnya khotib dulu pernah belajar bahasa Indonesia. Nah, di sana kan ada pelajaran apa? Meringkas bahasa, menyederhanakan bahasa, membuang bahasa-bahasa yang mubadir, simple, yang tadinya panjang bisa menjadi ringkas. Tapi begitulah, khotib itu rata-rata asik ngomong di atas mimbar tapi tidak paham perasaan orang yang duduk. Maka dulu pernah saya masih kecil, Pak, kelakuan saya. Kalau khotib lama, lampu saya matikan. Jadi semua mati, terus mic juga mati. Itu kelakuan saya ketika masih kecil. Baik. Saya masih ingat ketika Covid, masjid ditutup di Kemang Pratama, Masjid Babu Taubah. Ternyata begitu dibuka, khotibnya saya. Baru datang, ketua DKM menyampaikan, Pak, bisa tidak khutbah 8 menit saja? Saya jawab, 7 menit boleh nggak, Pak? Mintanya 8, saya tawar 7. Memang bisa, ya saya silahkan aja Bapak lihat. Betul, saya naik mimbar, beliau mencet stopwatch. Ternyata 5,5 menit, saya sudah turun dari mimbar. Baik, kembali ke Jumatan. Coba kita kembali ke hadis di Riyadhus Shalihin. Siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Nah, berkenaan dengan wudu, saya sekedar mengingatkan Bapak-bapak, ada banyak di antara kaum muslimin ketika wudu tidak paham tata cara wudu. Di antaranya yang sering mencolok itu
untuk mencuci tangan. Hadis dari Himran Maula Utsman bin Affan. Di situ kan kalimatnya faghsala yadaihi al-yumna salasan faghsala yadaihi al-yumna ila mirfaqaihi salasan tsumma al-yusra mithla dzalik. Beliau mencuci tangan yang kanan sampai siku 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Berarti mencuci tangan yang benar kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Di tempat wudhu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dari kalimat ini beliau mencuci tangan sampai siku, berarti jari dulu yang dibasahi, air mengalir ke siku, tapi prakteknya di tempat wudhu siku dulu mengalir ke jari. Aduh, bingung saya. Berarti memang wudhu itu harus diperhatikan lagi. Maka ketika saya belajar Sahih Bukhari kepada Syekh Musaid Bashir Ali, sampai kita murid-murid sepakat minta kepada beliau, ya Syekh, mathilana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong praktekkan di depan kami wudu Rasulullah biar kami paham, biar kami tahu mana letak kesalahannya. Ternyata tangan caranya begitu. Termasuk ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Jadi bukan kumur 3 kali. Jadi berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu satu paket. Jadi Bapak penuhi telapak tangan kanan, setengah untuk kumur-kumur, setengah disedot sampai ujung hidung, baru kemudian dikeluarkan. Tapi yang ada kan begini-begini. Yang benar kan disedot, itu air disedot sampai ujung, kemudian dikeluarkan. Supaya apa? Fa inna syaitana yabithu ala faitumihi, setan yang nginep di lubang hidung terusir. Baik. Jadi siapa yang berwudu, dia perbagus wudunya, kemudian pergi menuju tempat sholat Jumat. Akhirnya begitu khatib menyampaikan khutbah, dia mendengar dan dia diam. Karena mendengar tapi tidak diam juga tidak benar. Contoh, menyimak khutbah, telinganya betul-betul konsentrasi, tapi kemudian ada orang berisik, "Mas, tolong jangan ngomong." Berarti mulutnya tidak diam. Ini juga faqat lago, Jumatnya sia-sia. Nah, kemudian maka orang yang Jumatannya seperti ini diampuni dosanya dari Jumat itu menuju Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Berarti total 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena balasan dari Allah atas semua kebaikan selalu berlipat pahalanya, minimal kelipatan itu 10 kali. Berarti bapak-bapak tadi sholat Jumat, tadi sholat maghrib, berapa rakaat? 3 rakaat. Allah anggap bapak sudah menunaikan sholat maghrib 30 rakaat. Jadi kelipatan seluruh amal minimal 10 kali. Tapi bisa berlipat, satu, karena faktor waktu. Sudah berlipat 10 kali, dilipat lagi karena faktor waktu. Kapan? Kalau Bapak tunaikan di malam Lailatul Qadar, berarti berlipat 1000 bulan. Mungkin karena faktor tempat. Misalnya Bapak sholatnya di Masjidil Haram, berarti berlipat 100.000 rakaat. Mungkin ini mati terus ya Pak? Baterainya sudah mulai habis. Atau
berlipat karena faktor cara. Contoh, tadi Bapak sholat maghrib, berapa rakaat? 3 rakaat. Berarti Bapak sudah dapat kelipatan 10. Tapi karena berjamaah 3 kali 10 kali 27. Bisa saja berlipat karena faktor Bapak menjadi muadzin, karena seorang muadzin akan mendapatkan pahala plus dari jumlah orang yang hadir di Masjid Baitul Salam. Berarti tambah lagi. Baik. Akhirnya kalimat ini ditutup. Ini unik juga. Siapa yang menyimak khutbah, telinganya mendengar, mulutnya diam, tapi tangan punya aktivitas. Apa itu? Megang-megang pasir. Maka Jumatnya sia-sia. Karena kalimat ini di masjid kami, kotak infak khusus Jumatan tidak diedarkan kecuali 10 menit sebelum khatib naik mimbar. Begitu khatib sudah naik mimbar, kotak infak sudah tidak jalan. Akhirnya sudah diterapkan setahun, kemudian apa? Kita umumkan, bapak-bapak, mulai besok yang akan datang, kotak infak tidak akan kita jalankan, tapi kita akan tempatkan di pintu-pintu masuk. Dan ternyata alhamdulillah jumlah penerimaan uang dari kotak infak tetap sama, baik dulu dijalankan dan sekarang sudah tidak dijalankan. Kenapa? Karena saat menyimak khutbah memang tangan tidak boleh ikut punya kegiatan, semuanya diam. Siapa yang menyimak khutbah sementara tangan sambil megang-megang kerikil atau pasir, Jumatnya sia-sia. Kecuali kalau itu momen sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana, dan itu tidak ada masalah karena tidak ada larangan. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kelihatannya cukup sekedar pembuka, cukup satu hadis, biar Riyadus Sholihin awet, biar awet, episodenya biar panjang. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kalau duduk mendengarkan khutbah tangan di Islam begini, katanya nggak boleh. Kemudian satu lagi kalau duduk mendengarkan khutbah tangannya begini gitu. Baik. Tidak boleh. Ya. Mempertemukan jari-jari tangan kanan dengan jari-jari tangan kiri disebut dengan tasbik. Fa inna tasbika minasyaiton. Tasbik seperti ini itu termasuk perbuatan setan. Tidak boleh dilakukan saat menunggu iqamat. Tapi kalau iqamat sudah selesai, sholat sudah selesai, tidak masalah. Aslinya tasbik itu tidak boleh dilakukan saat sholat. Tapi karena Bapak duduk menunggu iqamat, fahuwa fis sholati madamati sholatu hiya tahbisu, duduknya kita itu dianggap sholat, maka tasbik juga dilarang dilakukan saat menunggu iqamat. Ada jamaah umrah kena tegur petugas di Masjidil Haram, begitu pulang sholat ngelapor ke saya, tadi tangan saya dipegang dilepas. Tangan Bapak kenapa? Ya saya begini. Bapak kapan? Ya tadi duduk saat menunggu iqamat. Nah itu namanya tasbik. Berarti petugas sudah melakukan tindakan yang benar, menegur Bapak, dan itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sedang sholat atau Bapak sedang duduk santai di rumah, sudah sholat atau duduk atau nonton apa Indonesia, kapan Indonesia? Saya nggak pernah nonton. Nah, pokoknya di luar itu silahkan.
Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau kultum al-mu'min lil mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'do. Mukmin satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan, satu dengan yang lain saling memperkuat. Seperti ini loh. Nah, jadi Rasulullah memperlihatkan jari-jari tangan kanan dan tangan kiri disatukan. Nah, itu boleh. Tapi sekali lagi bukan saat menunggu iqamat. Kedua, kurfuso. Jadi duduk seperti ini adalah kurfuso. Saat mendengar khutbah jangan. Tapi kalau saat sedang duduk zikir silahkan. Rasulullah duduk ba'da subuh berzikir sampai suruh, duduknya tadi. Duduk kurfuso. Itu silahkan. Baik. Tapi saya sudah setengah mati, sudah sisa. Aduh. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, ada seorang jamaah datang terlambat dalam Jumatan. Dia datang hanya mendapatkan setelah rukuk. Baik. Rukuk yang kedua, jadi tiga. Apakah mereka meneruskan sholat kembali 2 rakaat atau mengganti dulu 4 rakaat? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya terlambatnya tidak disengaja, memang karena mungkin macet dan lain sebagainya, maka man adraka raqatan minas sholati faqad adraka sholat. Selama ikut ruku dia sudah mendapatkan sholat itu, tinggal ditambah 1 rakaat. Wa qad tamat sholatuhu, sholatnya dianggap sempurna, padahal dia tidak ikut khutbah Jumat. Yang penting selama dia ikut ruku meskipun di rakaat kedua. Sebagaimana wukuf di Arafah itu rukun, tapi karena telat sampai akhirnya maghrib baru masuk Arafah, sah tidak sah. Tapi ya itu ada sebabnya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk malam Jumat tadi disampaikan keutamanya adalah membaca Al-Kahfi. Ya. Ada yang menyampaikan bahwa hadis tersebut lemah. Baik. Bagaimana? Baik. Bagaimana kalau ada yang mengatakan hadis itu lemah? Hadis lemah disebut dengan doif. Tidak menutup kemungkinan doif itu bisa naik derajat menjadi hasan. Mungkin hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Nah, ini biar ini santri aja yang tahu ya Pak ya, pembagian hasan itu li dzatihi dan li ghairi. Artinya apa? Hadis itu doif, tapi ada saksi-saksi lain yang memperkuat hadis tadi sehingga hadis itu terangkat menjadi hasan. Dan hadis hasan boleh diamalkan. Contoh, adzan untuk menyambut kelahiran bayi. Wah, itu kan doib. Iya, tapi coba Ibnul Qayyim mencantumkan hadis tentang adzan untuk bayi di kitabnya Tuhfatul Maulud. Ma min mauludin yuladu fa'adzana fi udunihi al-yumna wa aqama sholata fi udunihi al-yusra lam yadurrahu umusibyan. Siapa yang dapat rezeki kelahiran bayi, adzan di telinga kanan, adzan iqamah di telinga kiri, maka bayi tidak akan diganggu setan yang bernama umusibyan. Hadis yang lain, adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hasan ibni Aliyin fi udunihi al-yumna wa aqama shalah fi udunihi al-yusra hina waladathu
Fatimah tuh. Rasulullah langsung mengumandangkan adzan untuk cucu beliau Hasan bin Ali di telinga kanan, di telinga kiri iqamat saat dilahirkan oleh Fatimah. Di Libya, syekh-syekh kita dulu mengatakan hadis ini sahih, silahkan diamalkan. Jadi tidak selamanya doif itu ditolak kalau ternyata ada saksi-saksi yang lain yang mengangkat derajat itu menjadi hasan. Nah, dan Pak, satu penanya terakhir aja. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kita akan lanjutkan 30 hari yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, wah, jalan-jalan. Ya mumpung di Bekasi.